itu nyawa. Jadi kita nggak bisa nyawa itu dihitung dengan matematika. Ya salah satunya itu tadi seperti Bapak yang kita bicarakan, ada yang mati dan semuanya. Tapi itu semua tergantung perawatan kita. Iya. Kalau bisa, kalau memang toh mau model seperti itu jangan dititipkan, Pak. Jangan dititip-titipkan ke petani-petani. Iya, Gitu loh. riskan ya. Iya, karena apa? Salah satunya tangannya itu nggak sama. Dalam arti kan gitu loh. Ini bisa berhasil, yang ini tidak. Ini bisa berhasil, yang ini tidak. Tapi kalau dengan bikin kandang sendiri, Bapak bikin kandang sendiri, terus nanti di manajemen dengan betul, dikelola dengan betul, bisa aman, Pak. Gitu. Karena apa? Orang dititipin, nggak semuanya dia itu punya rasa kasih sayang terhadap si peternak itu, terhadap hewan-hewan yang dia ternak. Gitu. Jadi saya nggak pernah saya nitipin ke hewan ke orang itu, saya nggak pernah, Pak. Karena banyak timbul permasalahan yang akan datang, Pak, di situ. Jadi kalau bisa ini misalkan dikelola sendiri, atau saya dikelola sendiri saya repot, ya kita bikin katakanlah bekerja sama yang sudah bisa berjalan. Cari orang yang bertanggung jawab, diajak bekerja sama. Ini loh, saya ada modal sekian, tolong dikelola. Kita bikin MOU, kita bikin tanda tangan perjanjian semuanya. Hasilnya sekian, Anda sekian, kita sekian gitu. Kenapa kemarin tadi saya bilang 30-70? Karena yang mahal itu ongkos operasionalnya ya. Gitu loh. Yang paling besar itu. Kita menggelontorkan modal katakanlah 100 juta, 100 juta. Kita sudah nggak apa-apa, Pak. 100 juta itu, Pak. Yang mahal itu operasionalnya. Contoh, pengobatan, perawatan, tenaga kerja. Makanya kalau di daerah sini 30-70, yang 30 yang pekerja, yang 70 pekerja. Jadi istilah maronya bukan maro berarti ya? Iya. Kan kalau maro kan bagi dua kan? Mertelu. Kalau maro, gini Pak, kalau maro kalau dia itu pelihara banyak, kita yang kalah, Pak. Iya. Yang kalah itu yang pelihara. Iya. Gitu loh. Jadi karena kita pakan itu tidak cukup dikasih rumput, Pak. Betul. Kita pakan harus beli juga yang protein itu, harus mengeluarkan uang untuk pakan yang untuk proteinnya, kan di situ. Jadi yang selama ini mungkin menjadi ganjalan adalah salah satunya sistemnya itu. Terus yang kedua, kambing yang harus kita kasihkan ke dalam katakanlah kerjasama tadi, ke dalam mitra ataupun ke dalam orang-orang yang merawat, harus cari yang bergenetik tinggi, Pak. Contoh salah satunya kita akan menghindari dari kematian di situ. Dalam arti kematian kan gini, Pak. Kalau kambing yang sudah inbreeding kawin satu darah, penyakit itu gampang masuk, virus-virus itu gampang masuk di situ. Bahkan hasil keuntungannya, Pak, kalau kita hitung-hitung dengan betul, orang ternak kambing kita hitung dengan betul, Pak, ternaknya kambing lokal itu nggak ada yang untung. Sekarang itu udah jelas nggak, Pak? Sekarang gini ya, kita ternak kambing lokal, kita hitung, kambing itu yang jelek ataupun yang bagus itu semua sama, Pak. Biaya pakannya sama, pekerjaannya sama. Satu ekor kambing, kalau kita alokasikan dana, kita alokasikan uang untuk biaya pakan, paling enggak 1 bulan itu menghabiskan uang 100.000. Iya. Satu ekornya. Cuman kalau dia titipkan, katakanlah sama petani, dia nggak ngitung ngaritnya berapa, nggak ngitung. Terus dia itu beli pakan tambahannya berapa, nggak gitu. Pakan tambahan seperti polar grain, katakanlah polar ataupun pekatul ataupun jagung, kan petani nggak ngitung, Pak, karena peliharaan cuma sedikit. Kalau kita hitung-hitungan, satu ekor kambing itu menghabiskan uang 100.000 untuk biaya pakan. Kalau kita masuknya di breeding, gitu, kita memerlukan waktu 8 bulan. 8 bulan itu menghabiskan uang 800.000 untuk biaya pakan.
untuk biaya pakannya itu. Seandainya yang kita ternak itu kambing lokal, keluar satu betina usia 3 bulan, lakunya berapa? Kan gitu. Itu nggak ada 500.000 Pak. Apalagi Tidak domba, sebanding Pak. dengan pakannya ya. Iya. Apalagi domba. Nggak ketemu 500.000. Padahal pengeluaran kita 800.000. Gitu loh. Yang mendorong kenapa saya harus impor Pak dari Australia, karena yang mendorong saya seperti itu, kalau anak-anak kambing impor, katakanlah Jawa Randu ataupun domba lokal kita kawinkan sama imporan, keluar satu betina usia 3 bulan, 1.500.000 pasti megah Pak. Yang membedakan itu, kita rawat dengan sama. Biaya jadi sama juga ya. Bisa Iya. jadi kan. Sama semuanya gitu loh. Kok bisa Mas? Yang lokal kok bisa harganya 500, yang impor kok bisa 1.500.000? Dikarenakan kalau kambing lokal itu yang salah di bibitnya. Ya NPD itu tadi. Jadi kalau nanti mau bikin konsep, harus, kalau saya mengharuskan dengan nyiapke, bapak itu nyiapke jantan satu yang bagus. Nanti bisa dioper-oper. Katakanlah kalau contoh ya, di desa sini ada 10, desa sebelah ada 10, seandainya mau dititip-titipkan kan. Kita punya satu jantan yang bagus untuk pejantan-pejantan kambing-kambing yang ada itu. Tapi jantan ini kita titipkan di tempat orang yang benar-benar bertanggung jawab. Gitu. HP ini jalur kunci. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bisa belajar nih. Iya, jadi kan tenaga nggak kan bantu ngurus, bantu kasih makan, bersih-bersih. Kalau pejantan itu Pak, Super etawa. Berarti kan gitu. Ini bisa berhasil, yang ini tidak. Ini bisa berhasil, yang ini tidak. Tapi kalau sudah terbikin kandang sendiri, bapak bikin kandang sendiri, terus jadi dibeli sendiri betul-betul. Jangan dititipkan ke petani. Iya, karena apa salah satu? Ya gitu. Kita ambil katakanlah karkas. Indonesia itu kawinnya satu darah. Contoh, petani punya 5 betina, punya jantan 1. 5 betina, jantan 1. Terus si jantan itu ngawin induk, ngawin anak, bahkan anak dikawin sama bapaknya, bahkan anak ngawin ibunya. Kan seperti itu. berarti sama hewan nggak boleh juga buat itu. Nggak boleh Pak. Nah, itu nanti faktor yang akan terjadi salah satunya gampang penyakit masuk, kambing susah besar, seperti itu. Nah, perbedaannya apa kambing dari saya sama kambing lokal? Perbedaannya, kalau kambing lokal itu usia 3 bulan, dapat bobot katakanlah 8 kilo, yang kawinan dari saya itu usia 3 bulan, dapatnya 15 kilo. Nah Bapak di sini membedakan ini anaknya, kan pejantannya kan 1-2 ya, Ya. 1-2 nanti dikawinkan dengan yang tadi itu. Nanti kan melahirkan tuh, Ya. dapatnya betina lagi. Nah itu ditandain, itu anaknya bapaknya ini gitu. Oh iya. Udah nggak Ini boleh. kan sudah kotak-kotak sendiri Mas. Oh udah di kotak-kotak. Ini bapaknya ini, itu Nah, bapaknya ini yang yang itu. kota ini bapaknya yang itu. Oh, punya bapak masing-masing. Yang di belakang sana bapaknya yang itu. Oh jadi bapak yang ini boleh disilangkan ke sini. Nah, nanti kan kalau sudah contoh mau kambing itu mau keluar ke tempat mitra, ya toh. Induk itu keluar itu saya etek semua telinganya Pak. Oh efek, oke. Kan ada nomor. Ya, Nomor itu saya masukkan ke dalam data saya di komputer. pada sistem database-nya berarti ya. Iya. Nomor sekian sampai sekian masuk di katakanlah di tempat Pak Muhammad dengan jatah katakanlah namanya Ajan, gitu kan? Itu sudah masuk di sana nanti. Nah besok Pak Muhammad itu memulangkan kami ke sini, mau dikawinkan anak-anaknya, kita tinggal buka.
oh Pak Muhammad dulu kambingnya apa, buka klik, oh bapaknya ada. Oh, berarti Ada nggak boleh di situ. Nah, gitu loh, macam gitu. Karena gini Pak, kambing bur itu kan yang dari impor Indonesia itu ada namanya Pak. Dan nama itu sesuai sertifikat waktu kita beli. Jadi ada nasabnya. Wah, gitu loh. Lah nama kita yang bikin bukan kita Pak, yang bikin dari Australia sana. Jadi ada namanya, nama itu ada Bigalo, Pacifica, Chester, gitu. Oh, beda-beda namanya. Nah itu nanti untuk membedakan waktu kita mau bikin bibitnya gitu. Ada akte kelahiran gitu. Ada. Jadi dari sana itu beli, ada map itu komplit Pak. Katakanlah ada akte kelahirannya, ada surat kesehatan dari karantina sana, ada surat kesehatan dari karantina sini, gitu. Jadi masuk sini itu memang benar-benar kambing itu sudah paling sudah sehat. Nah setelah kita bicara bibit selesai, tahu semua, kita lari ke pakan. Gitu. Kalau kita pakan, ya, kita ternak itu tidak cukup dikasih hijauan dok, Pak. Tidak cukup dikasih serat saja. Jadi begini, kalau kita ternak cuma dikasih serat, kasih hijauan, ibaratkan kita, maka seperti saya masalah saya tidak ada laut. Ya. Jadi itu susah, karena proteinnya tidak pasti. Nah, kalau saya di sini, protein itu udah jelas harus ada, supaya kambing-kambing kita tetap sehat. Itu karena protein. Jadi kalau di sini pagi saya pakai konsentrat, sorenya saya pakai serat. Itu untuk makannya harus kita pahami. Karena untuk mempercepat ya. Konsentrat itu untuk mempercepat pertumbuhan, untuk mempercepat tubuhnya, Pak. Kan itu. Setelah nanti kita tahu pakan, semuanya sudah tahu, kita larinya nanti ke kesehatan. Itu. Nah, ke kesehatan itu kita harus tahu bagaimana mengenali kambing-kambing itu tidak sehat. Sebenarnya ternak ini kan seperti manusia Pak, nggak beda jauh kok, nggak beda jauh. Jadi dia harus benar-benar tahu. Karena gini, kita itu kalau kayak gini kan memenjarakan hewan. Ini kita penjara, kita cari keuntungannya kan gitu. Ya. Otomatis fasilitas dia kita penuhi dari segi pakan, kesehatan, perawatan, tempat tinggal, kadang-kadang tempat tidurnya, memang harus kita penuhi dengan yang nyaman. Karena kita mau cari bonusnya Pak di situ. Kalau kita tidak mau ngasih fasilitas itu, nggak mungkin kita tuh dikasih bonus sama mereka. Iya. Ya di situ. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang harus kita siapkan di bidang peternakan itu. Salah satunya tadi bibit, pakan, sekarang kesehatan. Kalau kita berbicara sehat, kambing-kambing ini ibaratkan orang satu RT Pak. Satu RT itu tidak mungkin semua setiap hari sehat semua. Ya ada yang flu, ada yang diare, sehingga seperti itu. Nah, jadi kalau tanya sama saya kambing jenengan itu apa setiap hari ada yang nyuntik? Ada Pak. Setiap hari itu ada pengobatan. Jadi di sini sembuh, kadang nanti di sini gitu loh. Di sini sembuh, di sini sembuh, di sana diare. Nah, makanya orang peternak itu yang megang ataupun anak kandangnya benar-benar paham tentang kesehatan Dan fokus gitu. Paham semua ya. Iya. Kalau nanti nggak paham, kita cuma mengandalkan materi hewan atau dokter hewan, uang kita berapa yang kita alokasikan ke sana? Hari masalahnya. Ya. Jadi kalau di sini, contoh kita beli obat satu botol segini harga 90.000, itu bisa untuk nyuntik kambing itu 30 ekor Pak. Tapi kalau kita undang dokter sekali suntik 50.000. itu semua bisa dipelajari kok. Dalam arti bisa dipelajari itu begini, seumpama ya sudah ternak, ya nanti sudah ternak ke sini, saya pelajari caranya nyuntik dulu. Awalnya kan gitu, caranya nyuntik dulu kita kasih tahu.
Setelah kita kasih caranya nyuntik, nanti kalau ada kambing yang bermasalah itu akan ke saya, Pak, kambing saya kayak gini tuh obatnya apa, dan kita kasih tahu, oh obatnya ini Pak, dosisnya sebulan, nyuntiknya per 2 hari sekali gitu. Itu nanti kita sudah tahu Pak. Itu mau digiring ya? Itu mau dikirim ke mitra Pak, itu untuk pengembangan. Oh, sama pakannya itu ya Pak? Iya. Di atas Itu pakannya. yang kita beli lagi atau Nah, itu memang kita titipkan aja? enggak, kalau mitra itu kan sistemnya beli Pak. Kalau mereka beli. Ya, beli yang kecil, nanti dibesarkan, tumbuh, jual lagi di sini. Oh, habis itu dijual lagi sama bapak ke Ya, mitra berikutnya. kalau di sini kan kemitra itu ada 3 Pak. Ada 3 kan? Satu breeding, Ya. yang satunya lagi pembesaran, fattening. Yang fattening nanti larinya ke penggemukan. Nah, setelah penggemukan dibesarkan kan gini ya, kan tahapannya. Ya. Tahapannya 1, yang bawah yang bunting. Nama bunting. Ya, dibawa sama petani, keluar anaknya. Anak usia 3 bulan, bawa ke sini, ditimbang. Induk kita kawinkan lagi. Nah, setelah bawa ditimbang, anak itu tak masukkan ke fattening, ke pembesaran. Di pembesaran nanti di sana dipelihara 3 sampai 4 bulan lagi, sama pembesaran. Baru nanti dibawa ke sini lagi, ditimbang lagi, kita masukkan ke pembesaran yang berikutnya. Karena kan kalau nanti dari 3 bulan sampai mau panen kan lama Pak nunggu. Betul. Jadi kita bertahap, pindah lagi sama kandang yang lain ya gitu. Nanti kalau sudah gemuk, siap untuk korban, untuk akikah, masuk lagi ke sini baru kita pasarkan. Gitu. Kalau kendalanya selama ini apa? Adalah yang apa Pak? Ya, dari 5 proses tadi. Yang berat. Ya. Berat ada kendala apa kira-kira? Kalau kendala yang paling di kesehatan Pak. Itu yang paling intens ya. Iya, paling di kesehatan. Mengantisipasinya pakai dokter pakai Ya itu kan bisa kita kasih sendiri. Kita harus bisa bekal sendiri. dokter apa? Karena gini Pak, kita mempekerjakan katakanlah nyuntik ataupun apa, itu nggak malpraktek Pak. Karena hiburan. Boleh. Dia kan apa aja sakitnya kesehatan mereka apa? Kalau untuk sakitnya apa saja itu seperti manusia kok. Nggak beda jauh. Diare, flu, demam. Kadang kambing itu mau berdiri susah, lemes, kayak gitu. Tadi Itu obatnya sendiri-sendiri Pak. saya tadi itu ada yang apa kambing itu matanya Dia sakit mata. Tapi yang rentan sekali adalah sakit mata Pak. sakit mata. Iya. Menular ya, gampang. Dia menular juga, paling cepat juga kenanya. Tuh. Kalau kemarin yang kuku dan kulit itu PMK mungkin. PMK. Nah itu kena nggak sih? Kalau PMK alhamdulillah kalau di kandang saya aman ya. Ya. Karena PMK itu kebanyakan kan di sapi. Pak. Di sapi. Pak Tono saya sambil ya. Iya. Kalau udah nyopir Ya, baik mungkin dari saya. Siap, monggo Ustaz. Baik, terima kasih saya atas nama teman-teman rombongan teman-teman. Beliau adalah pengawas Yayasan Darut Tauhid. Ini pejantan dorpernya ya. Yang jelas ini F1 F1 full blood. Nah, ini full blood dari dorper ya rekan-rekan. Nah, ini para betinanya yang siap dikawinkan dengan pejantan dorper. Oh ya, itu juga pejantan dorper di sana di ujung. Nanti yang ingin kawin dia akan mendekati pejantannya. Ya, tinggal kita gabungkan seperti itu. Ya, dan model betina domba seperti ini bisa diawur saja ya. Bisa diawur saja seperti ini. Nanti yang ingin kawin dia akan mendekati, tinggal kita masukkan ke sini
nanti dia kawin ya. Gitu. Nah, dengan seperti ini sangat efektif, 2 kali periode insya Allah sudah bisa jadi gitu ya, dengan cara diawurkan ya rekan-rekan. Nah inilah ya beberapa review perkembangan dari peternakan di Gilbran Farm Pak Hartono Boyolali. Terima kasih rekan-rekan, semangat terus dalam beternak, ikuti terus channel Lentera Farm dari Boyolali. Lentera Farm. Selain mengembangkan kambing bur, nah Pak Hartono juga ini sudah mulai mengembangkan jenis domba. Nah, dombanya ini adalah silangan dari Sulfok dan juga Merino ya. Nah, seperti itu, yang di belakang itu kan jenis-jenis Sulfok ya. Dan yang di belakang sana itu Sulfok silangan juga dengan Merino ya. Nah ini yang sedang dikembangkan baru ya oleh Gilbran Farm Pak Hartono di Boyolali. Kalau dilihat dari pakannya, nah ini kan juga relatif limbah-limbah pertanian ya yang ada di desa. Nah, di sini disulap menjadi pakan yang kaya akan nutrisi, yaitu dengan dicampur konsentrat. Nah ini ada juga ya, ini anakan dorper ya rekan-rekan, anakan dorper ya, luar biasa. Yang jelas ini sudah di atas F1 gitu. Nah juga dorper juga sulfot ya, sudah sirangan Merino. Ini area kandang yang sudah dikawinkan. Nah ya, penampakannya seperti ini, sudah besar-besar tuh. Awalnya tadi kecil ya. Nah ini udah besar-besar, ini yang sudah diproses, sudah dikawin, sudah dipelihara di sini sekian bulan gitu ya. Nah dia sudah besar sekali gitu, dan nanti anakannya juga secara genetik akan lebih bagus lagi gitu. Nah ini ya, ini proses yang sudah dikawinkan dan disimpan di area kandang khusus yang sudah bunting ya rekan-rekan ya. Nah ini ya, dia sudah birahi dan siap dikawinkan, makanya dia mendekati pejantan. Nah, yang mendekati pejantan dia lagi birahi, ini siap dikawin. Nah ini pejantannya. Nah ini ya, ada yang sudah F, ini nampaknya F1 atau F2 nih. Nah, ya minimal F1, tapi bisa juga F2 ini ya. Perutnya udah besar, udah positif hamil ya. Nah, ini tinggal menunggu saja. Nah ini rata-rata yang sudah F1 F2 juga ya. Ini F1 F2 rata-rata. Dan ini betina ya. Nah ini area betina yang sudah ini mungkin ada yang sudah lagi bunting, yang itu ya, itu lagi bunting. Ada juga yang persiapan siap dikawinkan. Luar biasa ya, Pak Hartono fokusnya, konsennya di peternakan kambing bur. Tapi kalau konsen itu malah bagus, jadi kita punya spesialis produk dan pasarnya juga nasional, sehingga zaman sekarang dengan perkembangan zaman mestinya kita bisa cerdas dalam memilih pasar dan mengembangkan segmen pasar kita. Ini juga masih di area betina ya. Nah, ini rata-rata yang sudah positif hamil gitu ya, yang sudah dikawinkan dengan pejantan full blood, kemudian sudah hamil. Ini dikhususkan kandangnya di area yang sudah positif hamil, makanya lihat ya, perutnya sudah mulai membesar, kemudian puting susunya sudah membesar kayak gitu. Nah ini rata-rata yang sudah dikawinkan dengan pejantan full blood.
Rekan-rekan bisa lihat sendiri ya betapa seger-segernya. Nah ini juga sudah hasil silangan dari full blood. Ini sudah F ya, mungkin F1 F2 ini ya. Nah, F2 bisa jadi ini sudah F2, kemudian ini juga F1 F2 ya. Nah sisanya rata-rata masih full Jawa Randu gitu ya. Nah, meskipun Jawa Randu tapi luar biasa ya, bobotnya besar-besar. Iya, bobotnya besar-besar, bahkan itu wah udah mau lahir kayaknya yang di sana itu ya. Gitu. Ini luar biasa ya, diantaranya kenapa balik lagi didukung dengan pakan yang nutrisinya tercukupi ya. Luar biasa. Ini nanti kita akan sampai ke sana, jadi semakin besar terus ya dari Pak Hartono Gibran Farm ini ya. Karena ini sering kan jadi tahu. Iya. Dan Pak, lepas HP. Ini memang nggak ada yang diperasnya untuk daging. Untuk daging, Pak. Ya memang dari dulu konsepnya saya daging, Pak. Kebutuhan masyarakat itu apa, ya kita pikirkan. Jadi tadi lokal diisi rahimnya dari Australia, itu seberapa menarik maksudnya itu tadi Pak? Ketika lokal di sini. Betinanya kan betina kambing lokal. Betul. Jadi saya isi bibitan dari Australia. Nah itu nanti genetik anaknya itu ikut bapaknya. Oke. Jadi dia akan gennya itu ikut bapaknya. Jadi banyak permasalahan yang selama ini timbul di bidang peternakan itu dikarenakan dia nggak mau tanya yang sudah berjalan. Iya. Jadi ketika lokal diisi Australia, seberapa ekonomi itu Pak ngangkatnya itu Pak? Ngangkatnya. Sekarang kalau kita berbicara masalah daging ya, berbicara masalah daging, kambing lokal sama kambing turunan dari Australia, ya gitu. Kita ambil katakanlah karkas. Berarti karkas itu kambing ditimbang hidup. Setelah timbang hidup kita potong, kita kuliti, ambil dalamnya, jerohannya itu, buang kepalanya, kita timbang lagi, gitu kan? Kita timbang lagi. Kalau kambing lokal itu ketemunya 30% dari berat badan timbang hidup. Tapi kalau kambing turunan dari Australia kayak gini, 50% dari berat badan timbang hidup. Itu kalau kita berbicara masalah bobot daging. Tapi kita yang harus kita bicarakan bukan hanya bobot dagingnya, kekebalan tubuhnya, pertumbuhannya, kan di situ. Yang harus kita bicarakan juga di situ. Gitu. Jadi kekebalan tubuhnya bagaimana? Kan selama ini banyak orang mengatakan saya punya anakan kambing sering mati dan sebagainya. Kenapa kambing itu sering mati dan sebagainya? Dikarenakan kambing itu rata-rata kalau kambing lokal itu inbreeding, Pak, kawin satu darah. Itu. Satu darah. Kawin satu darah itulah yang membuat petani itu tidak berhasil. Kecil gitu ya, anaknya kuntetan ya. Ini satu penjantan ini untuk berapa betina? Satu pejantan itu walaupun untuk 100 tidak apa-apa. Karena kambing itu kan kawinnya nggak bareng. Katakanlah satu hari kita kawin 2 kali, 3 kali, pagi sore. Besok ada sudah kawin lagi, karena kambing itu kalau sudah kawin sudah bunting, dia nunggu 8 bulan istirahat. Jadi nah itu nggak mau kawin lagi. Biasanya anaknya berapa? Karena ya 21 atau Standar lah ya. Ada yang kita ya. Ada yang 2 ya. Ada yang 3 pun juga. Nah, yang kambing masih di sini atau sudah yang sudah apa? Hamil Ya. Nah itu masih di sini tinggalnya atau sudah beda tempat Ya, kandang? di sini, Pak. Masih beda-beda ruangan nggak? Ya nanti kan gini, Pak. Di sana kan ada proses kandang itu cuma untuk mengawinkan. Ada kamar barokah. Kamar Jadi baru. di kandang sana itu, di sana aja bisa lihat di sana. Nggak istirahat dulu ini. Udah kambing baru Tadi. Kalau istirahat ngantuk Pak. Inginnya tidur. Wah, ada tidur. Kalau dipakai jalan, kambingnya bisa dengan 100. ini anak.
Bulan. Ya ini kan konsepnya kan ini kan jantan ini karena yang kotak ini di sana itu juga ada jantan. Masuk nggak apa-apa nggak nakal ya. Nah, tapi itu kalau birahi itu loh mau masuk ke tempat kalau birahi. Oh, dia masuk sendiri ya? Enggak, dia mau masuk mau ngejar jantan. Iya, dia udah mulai beber ya. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, si jantan dikeluarkan, suruh ngawin itu. Setelah ngawin selesai, tungguin tapi nanti betinanya diambil, dipindah kandang sana, pindah kandang sana. Prosesnya seperti itu. Berarti yang betina yang ini ya. Yang ngejar. Yang ngejar ya, yang sebagai lagi. Sudah siap. Ini yang gantung apaan, Pak? Ini mineral, Pak. Oh, mineral. Ya, itu nanti dijilatin. Biar apa? Mineral. Mineral itu kan untuk penguat tulang. Oh. Untuk penguat tulang mineral itu, Pak. Oh, ini yang sudah siap dikawinkan ya. Ya, ini sudah bisa dikawinkan. Dan nanti kalau mau bilang itu lah ekornya gede-gede sama. Ekornya goyang-goyang gitu. Dia sengaja nyari yang ini ya, Ya, jantan. jantan ya. Iya. Beda sama kucing ya. Iya. Enggak lah. Dia kejar-kejar ke Ngejar, jantan kan? nanti. Kejar ke jantan supaya dia kan mau kawin. Sama ekornya itu goyang-goyang terus gitu. Terus kalau udah kayak gitu, dibukain pintunya atau Bukan gimana? pintunya, jantannya dikeluarin, Ah. terus kawin. Oh. Setelah selesai, betinanya dipindah. Oh. Kandang sebelah katanya kan. Iya. Itu bisa disaksikan proses pengawinan. Gimana? Itu Ditungguan. Ada naib ya ditungguan. nah itu kan dia udah gelisah tuh. Ya. Jadi nanti kalau anak kandang sudah masuk kan dikawinkan semua. Oh. Kalau ini ekornya goyang-goyang, pamput mah kepalanya goyang-goyang. Ini apakah betina yang nantinya untuk konsep kemitraan tahap pertama, Pak? Iya. Oh, yang ini ya. Iya. Jadi petani bisa beli. Ini kalau beli berapa yang sudah dikawin gitu kok? Kalau yang sudah dikawin tuh harganya beda-beda, Pak. Beda-beda, Contoh tergantung. aja ya, contoh ya. Kalau begini, ini merah gini ya. Itu ketemunya nanti 2.300.000. Tapi kalau yang besar-besar kayak gini ini bisa 3 juta. Kan? Ini 3 juta. Ini beda-beda. Kalau betina, Ya, betina yang sudah dikawin. Sudah dikawin. Cuma Ini kambing yang udah siap dikeluarin, ini sapihan. Ada sanen, sapera, ada harga, ada kualitas. Ini kurang lebih ada 20 ekor campur.
Ini perah juga, Pak. Pemirip sapera ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah. Ini siang hari ini senang sekali bisa ketemu lagi sama sahabat Lentera. Tentu ini peternakan yang sudah tidak asing ya rekan-rekan. Sebuah peternakan yang konsen di jenis kambing bur. Ya, bukan siapa lagi ya. Tidak, bukan, kalau bukan Pak Hartono dari Gilbran Farm Boyolali. Nah, ini area kandang untuk breeding dan proses pengawinan. Nah, apa sih yang dikawinkan? Yang dikawinkan rata-rata adalah kambing jenis Jawa Randu, rekan-rekan. Nah, Jawa Randu dikawinkan dengan apa? Yaitu dengan pejantan full blood bur. Nah, ini penampakannya pejantannya. Ini pejantan full blood bur yang menjadi pemacak atau pengawin dari kambing-kambing yang rata-rata adalah Jawa Randu. Tapi Jawa Randunya ini Jawa Randu yang sudah super ya rekan-rekan ya, dimana tinggi badannya rata-rata di atas 80 cm. Nah, ada juga beberapa yang jenisnya PE ya, peranakan etawa, dan ada juga yang area khusus ini merupakan rata-rata sudah silangan full blood bur ya. Ini mungkin F1 F2 ya rekan-rekan ya yang ada di sana itu. Nah, itu bisa F2 bahkan ya, sudah bisa F2 tuh yang di ujung sana itu berkumpul. Nah, ini luar biasa, berarti generasinya sudah bisa sampai F3 nanti F4 ya. Makanya peternakan dari Pak Harto ini memang concernnya sudah lama sekali mengembangkan peternakan kambing bur. Nah, ini meskipun Jawa Randu ya rekan-rekan bisa lihat, tapi ada juga yang besar-besar itu. Nah, kenapa kok bisa besar seperti itu? Nah, berarti kebutuhan nutrisinya ini sangat terpenuhi gitu ya. Memang pakan ini menjadi penting, makanya rukun peternakan nomor 1 adalah pakan, nomor 2 juga pakan, nomor 3 masih pakan, nomor 4 baru hewan dan juga kandang gitu ya.
Nah, 5 rukun beternak itu 3 poin awalnya merupakan pakan, sehingga kelihatan hewan-hewannya sehat, seger ya. Bobotnya juga mantap kayak gitu, sehingga dia siap bener-bener untuk dikawin dan nantinya menghasilkan anakan yang jos gitu.